Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rian Sofyan. Di sini saya bersama Nurul Fuadah, Qofatul Azizah, dan Hasan Fauzi. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang persepsi dan diri dalam komunikasi antar pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diri dalam konteks komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah self concept. Konsep diri adalah cara bagaimana kita melihat diri kita sendiri, terdiri dari perasaan dan pikiran kita tentang kekuatan dan kelemahan kita. Nah, kemampuan dan keterbatasan dan aspirasi serta cara kita memandang dunia di sekitar kita. Nah, konsep diri berkembang dari 4 sumber. Yang pertama adalah pandangan orang lain, seperti konsep looking glass self, berarti kita memandang citra diri kita berdasarkan sikap dan reaksi orang lain terhadap kita. Nah, yang kedua adalah membandingkan diri dengan orang lain. Seperti contohnya, kita membandingkan hasil ujian kita dengan orang lain, dan kita membandingkan jumlah teman kita di Instagram kepada teman-teman kita. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah budaya yang diajarkan pada kita, seperti melalui orang tua, melalui guru, melalui media sosial. Budaya kita menanamkan berbagai keyakinan, nilai-nilai, dan sikap. Nah, yang keempat adalah cara kita menginterpretasikan dan mengevaluasi pikiran dan tingkah laku kita. Seperti contohnya, sebagaimana orang lain menilai diri kita berdasarkan apa yang mereka lihat kepada diri kita. Yang kedua adalah self-awareness. Kesadaran kita mempresentasikan sejauh mana kita mengetahui diri kita sendiri dan memahami bagaimana konsep diri kita berkembang adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Semakin kita bisa memahami mengapa kita memandang diri kita dengan cara tertentu, nah itu semakin kita bisa memahami diri kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah self-esteem, adalah seberapa berharga kita menilai diri kita sendiri. Bila kita memiliki self-esteem yang tinggi, kita menilai diri kita dengan tinggi. Sebaliknya, bila kita self-esteemnya rendah, kita memandang diri kita cenderung negatif. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan self-esteem. Yang pertama adalah attack self-destructive belief, hilangkan semua keyakinan yang merusak atau tidak baik. Yang kedua adalah seek out nourishing people, bergaul dengan orang yang positif dan optimistik yang membuat kita merasa nyaman. Dan materi selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Fuadah. Persepsi dalam komunikasi interpersonal. Persepsi adalah proses di mana kita menjadi sadar akan keberadaan objek, peristiwa, dan khususnya orang melalui indera kita. Kemudian persepsi interpersonal bisa dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu stimulasi, kedua organisasi, ketiga interpretasi evaluasi, keempat memori, dan yang kelima yaitu recall. Stimulasi yaitu pada tahap pertama alat-alat pengindera kita menerima rangsangan. Kedua organisasi. Organisasi ini mempunyai 3 cara. Yang pertama yaitu organisasi berulus, kedua skemata, dan juga skrip. Organisasi berulus dibagi menjadi 3, yaitu pertama proximity, yaitu kedekatan fisik, kedua similarity, yaitu kesamaan, dan yang ketiga itu rule of contrast, yaitu melihat sesuatu yang berbeda antara orang-orang. Skemata yaitu menurut pandangan, dan yang ketiga yaitu skrip, yaitu prosedur. 3 cara ini berguna untuk menyederhanakan proses memahami, mengingat informasi tentang orang ataupun peristiwa. Kemudian yang ketiga yaitu interpretasi evaluasi. Evaluasi ini dipengaruhi oleh skemata, skrip, dan gender. Kemudian yang keempat yaitu memori. Memori adalah tempat penyimpanan. Jadi semua persepsi, interpretasi, dan evaluasi disimpan oleh memori kita. Kemudian yang kelima yaitu recall. Recall adalah tempat mengingat kembali apa yang sudah kita simpan. Gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu impression formation, yaitu proses di mana kita membentuk kesan tentang orang lain tersebut. Dalam proses tersebut ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama self-fulfilling prophecy, yaitu prediksi yang menjadi kenyataan karena tindakan kita seakan-akan itu benar. Terus yang kedua ada implicit personality theory. Nah, itu tiap orang memiliki teori di bawah sadar tentang bagaimana karakteristik tersebut sejalan dengan karakteristik yang lain. Yang ketiga ada perceptual accentuation, yaitu ketika
kita melihat apa yang kita harapkan untuk kita lihat. Nah, yang keempat ada primary recency, yaitu melihat interaksi pertama kali kita untuk menjadikan kesan berikutnya. Terus yang kelima ada konsistensi, yaitu kecenderungan menjaga keseimbangan dengan persepsi dan sikapnya. Oke, yang keenam ada attribution of control, yaitu menjelaskan motif seseorang ketika bertindak atau bersikap dengan melihat apakah itu terjadi dalam kontrol dirinya atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya meningkatkan keakuratan bentuk impresi. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkannya. Yang pertama adalah analis perception. Nah, di situ ada kenali peran kita dalam persepsi. Ada hindari membentuk kesan terlalu cepat. Nah, ada yang kedua yaitu perception. Check perception. Nah, check perception ini ada describe what you see or what you hear. Nah, ada juga seek confirmation atau menanyakannya terhadap partner kita. Dan ketiga ada reduce uncertainty, yaitu mengurangi ketidakpastian. Ada beberapa cara untuk menguranginya, yaitu melihat ketika aktivitas atau mewawancaranya, menanya-nanya, dan ada amati situasi, dan ada yang mencari tahu tentang orang itu, dan ada yang berinteraksi langsung. Impression management atau manajemen kesan adalah suatu proses menampilkan diri atau mempresentasikan identitas dengan tujuan menanamkan kesan kepada orang lain. Kesan yang ditanamkan adalah hasil dari pesan yang kita sampaikan atau yang kita komunikasikan baik secara verbal maupun non-verbal. Lalu tujuannya apa saja? Tujuan yang pertama adalah to be liked atau agar disenangi. Tujuan yang kedua adalah to be believed atau agar dipercayai oleh orang lain. Kemudian tujuan yang ketiga adalah to confirm self-image atau menggambarkan sifat asli kita kepada orang lain. Tujuan yang keempat adalah kebalikan dari yang ketiga, yaitu menyembunyikan sifat asli yang kita kehendaki untuk orang lain tidak mengetahuinya. Kemudian yang kelima adalah to secure help atau meminta bantuan kepada orang lain atas sesuatu hal yang tidak kita bisa lakukan. Kemudian yang keenam adalah to excuse the failure atau mencari pembelaan atas kegagalan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah to be followed atau agar diikuti oleh orang lain. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.